Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah. Saya dari Administrasi Negara 8C. Di sini saya akan membahas topik tentang isu pelayanan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang pelayanan publik, yaitu negara menjamin pelayanan publik bagi masyarakat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menandakan bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban negara dalam penyelenggaraannya. Bercerita mengenai pelayanan publik, maka tidak akan jauh dari hal yang bersifat administratif, di mana negara membangun sistem administratif negara sebagai kebijakan dan pemerintah. Kenyataannya, sistem administrasi yang dijalankan oleh aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat sedikit banyak masih dipengaruhi oleh peninggalan pemerintahan kolonial. Patologi birokrasi masih muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Proses dan struktur sistem administrasi yang telah dibangun dijadikan sebuah instrumen untuk lebih mengatur masyarakat dan mengawasi perilaku masyarakat dibanding mengatur dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat. Banyak masalah penting yang masih terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya itu diskriminasi pelayanan, belum ada kepastian waktu dan biaya, serta tingkat kepuasan masyarakat itu masih rendah terhadap pelayanan publik sendiri. Dari berita laman manpan.go.id pada tahun 2020, dalam edukasi AC Dov Business, Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara terkait standar pelayanan, meliputi waktu, biaya, dan prosedur. Peringkat ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu di 40 tahun 2022 kemarin. Ini untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Standar pelayanan dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 didefinisikan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman. Penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan kata standar, maka penyelenggara layanan harus memenuhi setidaknya batas minimum komponen pelayanan yang sudah terstandarisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Lantas bagaimana pelayanan yang sangat baik dan atau prima itu di Indonesia itu bagaimana yang seharusnya? Mari kita bahas di video ini ya. Pelayanan yang prima menurut Sinambela 2028, pelayanan yang prima itu harus memiliki transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesamaan hak. Transparan bermakna pelayanan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan. Penyediaan pelayanan harus memadai dan mudah dipahami. Akuntabilitas bermakna pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kondisional bermakna pelayanan harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan, bersifat efektif dan efisien. Partisipatif bermakna pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Terakhir, kesamaan hak bermakna pelayanan tidak diskriminatif dari aspek apapun. Salah satu upaya mewujudkan pelayanan prima untuk keterjangkauan dan kemudahan layanan kepada masyarakat adalah melalui reformasi administrasi publik. Di sini juga ada reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggara administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Reformasi administrasi publik diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, memperbaiki kinerja, dan memperbaiki praktek administrasi yang tidak sehat. Pengawasan pelayanan publik. Selain masyarakat, salah satu pengawasan eksternal pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Dalam UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggara oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggara oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Terus ini juga ada laporan akhir pemeriksaan. Keberadaan Ombudsman kemudian membulatkan keseriusan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Ombudsman menjadi alternatif lembaga penyelesaian di luar pengendalian yang lebih fleksibel dan cepat mengurangi permasalahan pelayanan publik. Jadi sekian yang saya sampaikan tentang isu pelayanan publik. Apabila ada kata yang salah, saya izin memohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.